Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Kanza, NPM 202201013 dari Program Studi Keperawatan Semester 5, Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video praktikum pada mata kuliah keperawatan menjelang ajal dan paliatif, yaitu pengkajian berduka menggunakan Complicated Grief Assessment yang bertujuan untuk mengetahui gambaran dari keluarga pasien pasca ditinggal kehilangan oleh seseorang yang terdekat dalam waktu 1 bulan terakhir. Sebelumnya, saya sudah membaca catatan keperawatan medis pasien, yaitu suami dari Ibu Tania meninggal sekitar 5 bulan yang lalu karena tumor otak. Untuk yang saya butuhkan dalam melakukan pengkajian ini yaitu alat tulis, lembar pengkajian Complicated Grief Assessment, lembar persetujuan atau informed consent. Semuanya sudah saya persiapkan dan saya siap bertemu dengan pasien. Selamat pagi Ibu Tania ya. Betul, Mbak. Baik, perkenalkan kembali ya. Ini kan pertemuan kedua kita, karena kemarin pada pertemuan pertama saya sudah mengunjungi rumah Ibu karena salah satu anggota keluarga Ibu menghubungi pihak rumah sakit karena Ibu banyak menyendiri di rumah ya. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya perawat Alia Kanza yang bekerja di pagi ini mulai dari pukul 8 hingga pukul 2 siang nanti. Pada kesempatan kali ini sesuai dengan janji yang kemarin ya Mbak, kita akan melakukan pengkajian proses berduka menggunakan Complicated Grief Assessment. Untuk waktunya sekitar 10 menit. Apakah Mbak Tania bersedia? Bersedia, Mbak. Baik, sebelum dilakukannya tindakan, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Belum ada. Baik, jika belum ada. Untuk pengkajian ini yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran Mbak Tania setelah kehilangan suami ya, karena mengalami sakit tumor otak dan meninggal pada 5 bulan yang lalu, dan mengetahui perasaan Mbak Tania dalam 1 bulan terakhir. Baik, karena belum ada yang ditanyakan, kita langsung saja ke tindakan ya Mbak. Untuk privasi tenang saja, hanya kita berdua yang ada di ruangan ini. Jika ada petugas kesehatan lain mungkin hanya untuk keperluan medis saja. Baik, sebelum dilakukannya tindakan, silakan Mbak Tania untuk mengisi lembar persetujuan atau inform consent ya. Sini silakan diisi nama, sini diisi untuk checklist persetujuan Mbak Tania dilakukan tindakan ini, dan di sini silakan untuk tanda tangan. Baik, sudah Mbak. Sudah, saya cek kembali ya. Baik, sudah lengkap ya. Untuk pengkajian ini itu terdapat 4 kriteria, yaitu kriteria A, B, C, dan juga D. Untuk yang pertama, bagaimana Mbak perasaannya hari ini? Ya, seperti ini saja Mbak, lumayan baik. Baik, alhamdulillah ya. Baik, untuk yang pertama, pada kriteria A, dalam sebulan terakhir, seberapa sering Anda merasa merindukan dan juga menambahkan suami Mbak yang sudah tiada? Kadang-kadang saya masih sering kepikiran suami saya Mbak. Baik, masih sering kepikiran ya Mbak. Lalu untuk yang berikutnya, dalam sebulan terakhir, apakah kerinduan itu membebani atau mengganggu rutinitas harian Mbak? Cukup mengganggu Mbak, terutama ketika saya akan tidur, saya sangat teringat suami saya. Baik, mungkin karena setiap malam itu tidur bersama ya Mbak. Baik, untuk yang berikutnya, pada kriteria B, dalam sebulan terakhir sejauh mana Mbak dapat menerima kematian dari suami Mbak ini? Saya masih sedikit kesulitan untuk menerima kematian suami saya ini. Baik, dalam sebulan terakhir ini sejauh mana Mbak mengalami kesulitan untuk mempercayai orang lain? Saya masih sedikit sulit untuk mempercayai orang lain karena saya ini belum bisa terbuka dengan orang-orang di sekitar saya. Baik, masih mengalami kesulitan ya Mbak bersama orang lain. Dalam sebulan terakhir ini sejauh mana Mbak merasa
rasa pahit atas kehilangan suami Mbak ini? Eh, ada masih beberapa rasa pahit yang masih saya rasakan, Mbak. Baik. Untuk yang berikutnya, terkadang orang yang kehilangan orang yang dicintai merasa tidak nyaman untuk melanjutkan hidup mereka. Dalam sebulan terakhir, sejauh mana Mbak Tania ini merasa perubahan seperti misalnya mencari teman baru, mengejar minat baru? Apakah Mbak mengalami kesulitan? Masih sedikit kesulitan, Mbak, soalnya saya belum ada kepikiran nanti saya mau mencari teman atau saya mencari minat baru. Untuk saat ini saya belum ada pikiran seperti itu. Masih belum memikirkan ya? Jadi masih sulit. Baik, untuk yang berikutnya, dalam sebulan terakhir sejauh mana Mbak Tania merasa hampa atau merasa kesulitan untuk berhubungan dengan orang lain? Saya masih ada rasa hampa, Mbak, soalnya kan saya apa-apa tuh selalu bersama dengan suami saya. Kemudian jika berhubungan dengan orang lain itu saya belum bisa mencoba karena saya masih terbayang-bayang sosok suami saya. Jadi setelah kehilangan suami, Mbak Tania merasa kesepian dan juga hampa ya? Iya, Mbak. Baik, untuk yang berikutnya, dalam sebulan terakhir sejauh mana Mbak Tania merasa kosong dan tidak berarti tanpa suami Mbak di sisi Mbak? Saya masih ada rasa hampa dan kosong seperti yang sudah saya ceritakan tadi, karena sehari-hari itu saya selalu berdua dengan suami saya begitu, karena suami saya juga sangat suportif dengan saya. Jadi ketika sudah tidak ada suami saya merasa sangat kesepian, sangat kosong seperti itu. Baik. Dalam sebulan terakhir ini, sejauh mana Mbak Tania merasa masa depan tidak memiliki makna dan juga tujuan tanpa suami Mbak tersebut? Masih belum memiliki makna ya, Mbak, soalnya kan setiap saya memiliki tujuan atau masa depan yang ingin dituju, saya selalu bersama dengan suami saya bersama-sama untuk mencapai tujuan tersebut. Tetapi karena suami saya sudah tidak ada, saya masih bingung untuk mencapai tujuan. Baik. Dalam sebulan terakhir ini, sejauh mana Mbak Tania itu masih merasa gelisah atau mudah terkejut? Ya, saya masih sering gelisah ya, Mbak, karena kan saya merasa kosong, hampa. Jadi ketika perasaan itu muncul, saya juga sedikit terasa gelisah. Baik, untuk yang berikutnya, pada kriteria C, apakah kesedihan yang Mbak Tania rasakan ini berpengaruh pada kehidupan sosial, pekerjaan, atau bidang yang lainnya? Misalnya membuat Mbak Tania sulit untuk melakukan kehidupan seperti normal biasanya? Iya, Mbak, sedikit berpengaruh. Karena saya jadi lebih tertutup, saya merasa saya juga sudah lumayan jarang untuk berinteraksi dengan orang-orang sekitar. Dan masih sulit untuk menerima kepergian suami ya? Iya, betul. Baik, untuk yang terakhir pada kriteria D, apakah salah satu dari tanda gejala yang sudah disebutkan tadi termasuk kerinduan dan setidaknya satu gejala kriteria yang disebutkan pada kriteria B berlangsung setidaknya selama 6 bulan? Iya, Mbak, masih sering muncul. Baik, masih sering muncul ya, Mbak. Untuk pengkajian hari ini sudah selesai. Bagaimana Mbak perasaannya setelah kita berbincang-bincang? Saya merasa lebih lega ya, Mbak, karena saya memiliki teman yang cerita. Jadi saya merasa sudah sedikit terbuka, karena sebelumnya saya belum bisa seterbuka ini dengan orang lain. Sama sekali ya, Mbak. Iya. Berarti ini pertama kali ya, Mbak, mengungkapkan perasaan keluh kesah terhadap saya. Iya, Mbak. Baik, untuk kerjasamanya sudah sangat bagus. Mohon ditingkatkan lagi untuk pengkajian yang berikutnya. Sebelum saya akhiri kegiatan hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, Mbak? Belum ada. Baik, juga belum ada. Untuk kontrak waktu yang berikutnya, kita akan bertemu 3 hari ke depan ya, Mbak. Silahkan Mbak untuk berbincang-bincang lagi agar Mbak tidak merasa kesepian, dan juga semoga Mbak
untuk waktu yang berikutnya bisa menerima atas kepergian suami Mbak dengan lapang dan juga ikhlas. Baik, jika belum ada yang ingin ditanyakan, saya akhiri kegiatan ini. Silahkan Mbak Tania dapat melanjutkan kegiatan Mbak yang ingin dilakukan, dan saya juga akan kembali ke ruang perawat untuk melanjutkan aktivitas saya. Terima kasih Sus. Sama-sama. Fase dokumentasi pada hari ini, Sabtu 26 November 2022, telah dilakukan tindakan keperawatan, yaitu pengkajian proses berduka menggunakan pengkajian Complicated Grief Assessment pada Ibu Tania, istri dari Bapak X. Untuk kriteria hasil sebagai berikut. Untuk subjektifnya, Ibu Tania sebagai istri Bapak X mengatakan menjadi lebih terbuka terhadap orang lain karena sebelumnya belum pernah menceritakan atau memberikan keluh kesahnya pada orang lain. Untuk objektifnya, Ibu Tania sebagai istri Bapak X mampu bekerja sama dengan baik selama tindakan dan pengkajian dilakukan. Lalu untuk hasil interpretasinya, yaitu Ibu Tania mengalami proses berduka yaitu yang berkepanjangan karena Ibu Tania itu mengatakan masih sering memikirkan dan juga sulit untuk menerima atas kehilangan suaminya. Untuk asesmennya, masalah teratesis bagian, untuk planningnya dilanjutkan. Tanda tangan dan nama terang Alia Kanza. Sekian pembuatan video pengkajian proses berduka menggunakan Complicated Grief Assessment yang sudah saya buat. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.